Bapak Ibu, brother sisters yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, penuh kasih, damai, sukacita, dan sejahtera. Berbahagia sekali bagi saya Herna dari Pontianak boleh berbagi renungan Lectio Divina yang saya ambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Sebagai seorang ibu dari 3 anak yang sedang beranjak dewasa, saya mengenal kepribadian mereka masing-masing, termasuk menu makanan sampai warna favorit mereka misalnya. Akan tetapi, saya tidak akan pernah benar-benar mengenal mereka secara sempurna seperti Tuhan mengenal kita masing-masing. Ayat yang diambil dari perikop murid-murid Yesus yang pertama ini sangat menarik karena menggambarkan Yesus yang sungguh sangat mengenali Nathanael sehingga dia memberi respon dengan mengikuti Yesus. Kita mau melihat di ayat sebelumnya yaitu di Betsaida saat Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat dan dia berkata kepada kedua orang muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua muridnya itu pergi mengikuti Yesus dan Yesus berpaling bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Dan mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun ikut dan tinggal bersama-sama dengan dia dan tampaknya pertemuan itu sangat berkesan. Sehingga salah satu dari murid yang bernama Andreas mengajak Simon dan membawanya kepada Yesus. Keesokan harinya saat Yesus berangkat ke Galilea, Yesus berjumpa dengan Filipus. Yesus menyapa dia, "Ikutlah aku." Filipus pun langsung mengikutinya. Lalu Filipus bertemu dengan temannya Nathanael yang dalam bahasa Yunani disebut Bartolomeus. Filipus bersaksi dengan berapi-api mengatakan, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Filipus pun sangat bersemangat mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi Nathanael yang seorang ahli Taurat tidak serta-merta percaya. Malah dia bertanya dengan skeptis, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Reaksi Nathanael bisa dimengerti karena sebagai seorang Israel dia sulit untuk percaya seorang Mesias terlahir dari sebuah keluarga biasa di Nazaret, tanah di luar Israel. Karena pengetahuan umum bangsa Israel pada waktu itu meyakini tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Namun Filipus tidak patah semangat. Dia berkata, "Mari dan lihatlah saja." Dan saat Yesus melihat Nathanael, dia mengatakan sesuatu yang sangat mencengangkan. "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tentu saja Nathanael terkejut karena saat itu mereka baru saja bertemu. Lalu dia bertanya bagaimana Yesus mengenal dirinya, dan lebih kaget lagi dia saat Yesus menjawabnya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Para ahli Taurat biasa mengajar atau mempelajari hukum Taurat dengan duduk di bawah pohon ara. Dengan kata lain, Yesus mau menekankan kalau dia sudah tahu bahwa Nathanael adalah seorang ahli Taurat. Tentu saja Nathanael yang tadinya meragukan Yesus menjadi tersentak dan sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengenal siapa dirinya kecuali kalau Allah bertindak dalam diri orang tersebut. Segala keraguan lenyap dari hatinya dan dia mengucapkan suatu pengakuan iman, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Dan tampaknya pengalaman perjumpaan itu bertemu dengan Yesus sungguh-sungguh menggetarkan dan meluluhkan hati Nathanael. Nah, kembali lagi kita lihat, bangsa Israel itu umat pilihan Allah. Seharusnya semua orang Israel mudah percaya dengan berbagai karya Allah. Tetapi faktanya banyak di antara mereka yang menolak dan tidak mau percaya kepada Yesus dengan berbagai macam alasan. Namun Nathanael sekalipun seorang ahli Taurat, dia percaya kepada Yesus karena hatinya bersih dari segala kepentingan diri. Dan inilah yang dipuji Yesus dari Nathanael.
Yesus tidak menegur Natanael sama sekali karena Yesus sangat mengenal dia secara pribadi dan membesarkan hatinya. Natanael akan melihat malaikat-malaikat Allah akan turun naik kepada anak manusia, yaitu Yesus sendiri yang berada di hadapannya. Artinya, relasi manusia dengan Allah tidak lagi melalui tangga yang menyentuh langit, seperti mimpi Yakub yang diyakini pada saat itu. Tetapi tangga itu sudah digantikan Allah dengan putranya sendiri. Nantinya, Natanael bersama para murid Yesus lainnya akan melihat bagaimana relasi Allah Bapa dengan Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, sehingga melalui pribadi Yesus yang penuh kasih, kita semua dapat tahu dan kenal siapa Allah dan apa yang dikehendakinya. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah panggilan Natanael. Pertama, panggilan Yesus adalah sebuah pengalaman perjumpaan yang sangat pribadi dan mendalam dengan cara, tempat, dan waktunya dalam hidup kita. Setiap orang pasti mengalami kasih yang mula-mula dengan Yesus. Kedua, pengalaman sukacita dalam mengenal dan mengalami Yesus seharusnya membuat kita seperti Filipus yang penuh semangat mau mewartakan siapa Yesus. Ketiga, kita percaya jika Allah sudah memanggil, maka seorang yang skeptis, berhati batu sekalipun dapat berubah menjadi seseorang yang percaya dan mengikuti Yesus. Bukan manusia yang bisa membuka hati orang lain, melainkan Allah yang bertindak mengubah hati seseorang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, seperti Yesus yang sangat kenal pribadi Natanael, dia pun sangat mengenali setiap kita domba-dombanya dengan sangat baik, utuh, dan sempurna. Kita juga belajar dari Natanael untuk menjadi pribadi yang otentik, tidak palsu, jujur apa adanya di hadapan Yesus. Misalnya menjadi pengikut Yesus jangan karena tidak enak dengan teman, atasan, mertua, pasangan hidup, dan sebagainya. Otentik dan palsu saling bertentangan. Ibarat rel kereta api yang tidak akan pernah menyatu, namun mereka berjalan bersamaan. Kita tidak dapat hidup mendua hati karena kita pasti hancur dan sangat merugikan diri sendiri. Mari kita merefleksikan diri kita. Rindukah kita untuk terus-menerus berjumpa dengan Yesus? Bersediakah kita mewartakan siapa Yesus kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun? Maukah kita bertobat dan meninggalkan kepalsuan hidup yang mungkin masih melekat dalam diri kita? Roh Kudus memampukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.